belum dilakukan orang atau sudah dilakukan orang, kita akan menambahi. Misalnya penelitiannya adalah penelitian research and development, gitu kan. Nah, itu gambaran dari riset gap, teman-teman. Jadi riset gap itu lebih kepada problem itu ya yang memang dialami ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti-peneliti sebelumnya, kemudian kita akan melakukan apa? Bahasa sederhananya gitu. Nah, mungkin ada tanggapan lagi? Saya persilakan. Terima kasih Pak Atau Yanto. Pak, Di iya. sini ada resume ya, beberapa pertanyaan. Silahkan dapat dijawab di chat ya. Ini ya Pak Tris yang Ya, yang di chat. uh, Eh, uh, what criteria should be prioritized when selecting article for a systematic mapping study using biblioscenic. Kriteria yang menjadi prioritas untuk memilih artikel. Ya sebenarnya kalau kita menggunakan database-nya Scopus, kita tidak perlu kriteria khusus, gitu kan. Tapi kalau kita ambil, bisa jadi kayak gini, artikel-artikel, teman-teman sudah mengumpulkan artikel nih, sudah download satu persatu PDF. Mungkin juga downloadnya salah satunya juga ada yang dari jurnal-jurnal Scopus, tapi yang open source, gratis gitu ya Pak Andres ya. Nah, sudah dikumpulkan di Mendeley atau di Zotero. Nah, dari Mendeley and Zotero itu kan juga bisa diekspor dalam bentuk CSV. Nah, namun ketika teman-teman itu download artikelnya dari Google Scholar atau dari Google secara general itu, kadang metadatanya nggak lengkap. Jadi kalau pertanyaannya kriteria seperti apa yang menjadi prioritas dalam mapping study di Bibus ini adalah yang metadatanya lengkap. Nah kalau pakainya Scopus itu sudah otomatis metadatanya lengkap dibandingkan database-database yang lain. Itu ya prioritasnya yang metadata. Metadata itu tadi ya yang di kolom itu dilengkapi artikel, DOI, kemudian author, co-author, komplit itu namanya metadata. Kemudian how can biblioscience ini help identify research trends and gap more efficient than manual. Nah, tadi bagaimana biblioscience itu membantu mengidentifikasi tren riset tadi kan sudah dijelaskan tren risetnya jelas ya selama 10 tahun terakhir itu seperti apa. Kemudian di kopling tadi yang di grafik itu kan kelihatan oh mana yang akan menjadi tren tadi split attention effect, kemudian eye tracking on multimedia itu jadi tren itu kelihatan kan. Kalau manual harus baca satu persatu dan harus menyimpulkan dari puluhan bahkan ratusan artikel. Kalau tadi kan sudah kesimpulan dari 114 artikel dari 10 tahun terakhir. Jelas lebih efisien, lebih cepat dibandingkan manual method tadi ya. Itu sudah jawaban nomor satu. Kemudian nomor dua, how did you use bibliometrics to identify key trends and research gap in, nah sama ini. Jadi research gap in the literatur. Jadi how did you use bibliometrik? Kenapa kamu memakai ya tadi bibliometrik itu lebih efisien, lebih efektif ya dibandingkan kita harus melakukan secara manual satu persatu membaca begitu. Walaupun dalam membuat diskusi di artikel yang misalnya saya Pak Tris dan tim kerjakan itu juga kita membutuhkan baca satu dua artikel kunci untuk menguatkan diskusinya, menjelaskan gitu. Tapi secara keseluruhan dari ratusan artikel itu dibantu oleh bibliometrik dalam menentukan riset gap, dalam menentukan tren penelitian-penelitian beberapa tahun ke depan. What are effective strategies to identify a strong and relevant research gap? Nah, sama research gap juga nih. What are effective strategies? Apakah ini merupakan strategi yang efektif ya untuk mengidentifikasi kekuatan untuk iya jelas ya. Ini sangat membantu kita tentang riset-riset yang akan kita lakukan itu sebenarnya sejauh mana kedudukan riset yang akan kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan-jangan menurut kita ini riset yang luar biasa, ide baru tetapi sudah dilakukan orang di negara lain. Jangan-jangan sudah dilakukan orang beberapa tahun yang lalu atau sudah 10 tahun yang lalu sudah dibicarakan dan jadi tren. Sekarang menurut kita itu adalah tren. Nah, itu menjadi hal yang efektif ketika kita menggunakan eh, strategi bibliometrik atau penggunaan biblioscience ini tadi untuk mengidentifikasi itu. Kemudian nomor 4, how can we evaluate the
quality of finding from different articles so that we draw a conclusion not only based on the large number but also based on the scientific strength of the source. Nah, kalau penggunaan source-nya Scopus tadi itu sudah kredibel ya. Di filter Scopus tadi kan kita juga bisa memfilter jurnal-jurnal. Kalau sudah kuartil Q1 sampai Q4, proses untuk sampai terbit ke situ itu butuh review yang panjang. Ini Pak Tris ini juga salah satu reviewer di jurnal Q1 ini ya Pak Tris ya. Jadi bagaimana proses untuk sebuah artikel sampai terbit itu kredibilitinya tidak perlu dipertanyakan. Gitu. Nah, Scopus itu sudah memuat hal-hal itu. Kalau sumbernya Scopus, kredibiliti sudah kuat lah itu sebuah kekuatan secara saintifik ya, secara ilmiah itu sudah sangat kuat menurut saya. Itu. Kemudian how to prevent personal feeling bias when selecting and summarizing article in the SLR process, especially for novices researcher who already have. Nah, oke. Novices jadi pemula ya. Novices itu kan yang maksudnya nggak belum begitu apa ahli di dalam bidangnya. Kalau mungkin dosen kami itu kan biasa melakukan riset. Ya sebenarnya tidak menjadi masalah ketika teman-teman itu masih researcher novices researcher gitu ya, masih baru. Yang penting teman-teman sudah punya tema yang spesifik tadi. Tema spesifik sebagai alat untuk mencari source utama. Artinya kalau tadi sudah tema spesifik itu maksudnya variabelnya udah jelas gitu loh. Misalnya ada tadi kan variabel jelas multimedia dengan cognitive load. Misalnya ada critical thinking dengan misalnya listening skill misalnya gitu. Itu kan sudah spesifik. Nah, ketika sudah punya tema spesifik, kemudian dicari source-nya di Scopus, itu tentunya walaupun no vices nggak jadi masalah gitu kan. Novices pun nanti dalam mendiskusikan hasil untuk memetakan penelitian-penelitian kan berdasarkan data dari Scopus gitu. Jadi tidak jadi masalah sih masalah novices atau tidak. Kemudian apakah tidak bias dalam pemilihan artikel dalam SLR proses? Tidak. Kalau di dalam bibliosa ini tadi kan filternya di Scopus dulu kan, di filter artikel-artikelnya misalnya nggak conferen nggak dipakai, buku nggak dipakai, yang dipakai hanya artikel jurnal itu sudah bagian dari filterisasi. Nah, kemudian kalau dalam pemilihan artikel yang mau dianalisis mungkin ini yang mau dipetakan di mapping study, ya sesuai yang saya sampaikan, kalau temanya teman-teman sudah clear, sudah spesifik, dipilih terkait itu sudah tidak perlu bias. Bias itu kecuali teman-teman sumbernya banyak nih artikelnya dari Google Scholar, dari Google secara umum, ngambil dari misalnya source-source yang lain itu, nah itu perlu ketajaman. Ini artikelnya relevan nggak? Ini isi artikelnya bagus nggak gitu. Tapi kalau ngambil Scopus, database yang Scopus tadi sudah hampir semuanya, ya bisa dikatakan semuanya gitu Pak Tris ya sudah kredibel ya kalau masuk Scopus itu. Kemudian of all the stages of SLR, identification, selection, extraction, synthesis, at which stage novice researcher most prone to making mistake and work on the concrete starts to event them. Oh, jadi sama ini ya novices ya. Jadi pemula, untuk pemula yang baru paham strateginya apa ini? Strategi konkretnya untuk mengatasi hal itu. Jadi strategi yang utama adalah pada saat ini, pada saat pencarian literatur di Scopus, teman-teman. Pada saat di pencarian literatur di Scopus tadi ada beberapa clue, misalnya penggunaan or, penggunaan and, kemudian penggunaan specific words, specific frase, itu harus clear di situ. Jadi misalnya ada istilah-istilah yang nggak clear, yang tidak dikenal secara internasional untuk mencari source di Scopus, itu nanti jadi masalah. Akan menjadi masalah utama karena dalam proses identifikasi, seleksi, ekstraksi sampai sintesis kuncinya ada di source utamanya, di pengambilan data dasar di artikel-artikel jurnal Scopus itu. Itu salah satu langkah konkretnya seperti itu. Kemudian how did you use bibliometric to identify, sama ini pertanyaannya tadi, sama dengan nomor 4. Nomor 8, I still feel confused in concludes. Jadi saya masih merasa bingung ya untuk menyimpulkan research gap in article and writing it accurately and orderly. Jadi riset gap secara akurat. Memang dalam penentuan riset gap bisa jadi antara satu orang, satu peneliti dengan peneliti lain itu
ketajamannya beda-beda. Tetapi secara konsep penentuan riset gap tadi, kalau sudah clear, oh berarti penelitian-penelitian yang dilakukan orang lain seperti apa, yang akan saya lakukan seperti apa, itu sudah menjadi pemahaman pribadi. Artinya pemahaman pribadi itu sejauh mana prior knowledge. Prior knowledge itu pemahaman awal kita lah, pemahaman awal kita. Itu. Nah, sebenarnya di Elicit itu ada teman-teman di elicit.org tadi, di situ bisa menentukan riset gap atau di Scopus bisa. Di Scopus itu sekarang ada fasilitas scopus.ai. Jadi ada Scopus, eh, kalau di langsung menu ini Pak Tri sudah pernah menggunakan yang scopus.ai? Belum Pak Yanwar? Oh belum. Berarti Ya. kayaknya tidak di menu ini tapi di bentar scopus.ai. Jadi Scopus sudah menyediakan fasilitas ini baru, menu baru. Bentar, bukan ini. Saya lupa caranya. Tapi saya pernah mencoba Scopus.ai itu ketika kita menuliskan tadi tema misalnya ada multimedia learning dan cognitive load theory, kemudian di situ akan dicarikan riset gap-nya langsung. Jadi ada conclusion, jadi di situ dituliskan riset-riset sebelumnya tentang ini apa, kemudian conclusion about riset gap dituliskan di bagian akhir. Yang mungkin saya sampaikan nanti Robusa, nanti tak coba dulu. Sepertinya tidak masuk di dalam menu Scopus ini, tetapi Scopus.ai-nya itu saya lupa. Scopus masuknya di Scopus tapi memunculkannya ini saya lupa yang bagian ini. Ya mungkin add-on ya, tambahan mungkin. Ya ada add-onnya, Dengan biaya ada tambahan add-onnya. mungkin juga. Ada tambahan itu untuk Ya. mengetahui, wah itu malah keren lagi, sudah memang benar-benar dicarikan riset gap-nya begitu. Tapi kalau belum pakai ini ya bisa pakai tadi Elicit atau Riset Rabbit. Riset Rabbit itu bisa mencari gap dari penelitian tentang tema ini. Oke, kemudian tadi berapa? 8 9. What on the key feature of Bibliosani that support SMS? Oh, kata kuncinya ya untuk support SMS ya. Tadi kata kuncinya dalam penggunaan Bibliosani itu yang banyak digunakan untuk mencari terutama gap-gap risetnya tadi di kookuren, kemudian co-network, kemudian kookuren by coupling tadi, kemudian ada thematic map tadi juga penting, thematic mapnya. Nah, itu beberapa kata kunci ya yang digunakan Biblioseni ya untuk mensupport pemetaan SMS, systematic mapping study. Kemudian 10-nya, in what ways can Biblioseni be used to conduct bibliometric analysis of previous research on translation shift or linguistic landscape and how can this support the identification of gap in my literature review. Oh, sama nih. Intinya ini berarti terkait cara ya, cara yang bisa dilakukan oleh Bibliosa ini untuk penggunaan analisis ada previous research tadi kan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sama ini kuncinya adalah penentuan gap pada penelitian-penelitian sebelumnya di thematic map tadi, di thematic map. 11-nya how can analyze the most frequent keywords and their relationship using Biblioseni. Most frequent keywords-nya yang sering digunakan ya, yang sering digunakan tadi ya, tadi yang sering digunakan, tak share aja deh, tak share aja sorry, di mana tadi? Yang sering digunakan most using itu, bentar. Ini ya, yang ini sering dipakai tadi kalau di intellectual struktur, konseptual struktur, kemudian clustering by coupling tadi ini sering-sering dipakai. Kalau main data pasti ya, overview in main information, kemudian annual scientific production ini sering digunakan. Kemudian apa lagi nih? Pertanyaannya 11 udah. I still feel confused in concluding the research gap. Sama ini research gap juga. Ya, oke. Itu ya. Jadi memang Terakhir Pak Yanwar, kebanyakan ada dari Andrian.